Pertama terima kasih ini Bang. Mohon Ya. maaf sedikit telat dan mengganggu nih puasanya. Nggak apa-apa. Tapi memang demi, kalau bahasa saya itu demi jeritan seorang ibu nih, Bang. Oh iya. Gimana ceritanya, Cong? Jadi kebetulan kami dapat kuasa dari anaknya beliau, namanya Muni. Dan ini adalah ibunya Muni. Ibunya Munik. Munik, namanya Munik. Munik ini nikah dengan Yendri. Oh iya. Yendri. Nah, Yendri ini berlangsung pernikahan sebenarnya hanya hitungan bulan. Dan meninggalkan si Munik ini Mm-mm. dalam keadaan hamil 3 bulan. Pada saat itu. Pada saat itu. Namun sampai saat ini Bang, dari sejak dia meninggalkan Si Munik ini. si Munik ini lahir sampai hari ini tidak ada peduli-pedulinya. Tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya tidak ada. Bahkan menurut keterangan dari klien kami, tidak pernah menafkahi. Status perkawinan mereka sejak awal apa dia KUA atau KUA resmi. Iya. Resmi. Oke, baik. Saksinya Pak Bupati Garut gitu. Oh, Iya, jadi pernikahannya itu resmi. tapi itu hanya berlaku 3 bulan, Oh lebih. lebih 3 bulan. Lebih ya. Cuman Iya. waktu ditinggal hamilnya dalam keadaan 3 bulan. Oh, itu maksudnya. Iya. Oke. Ya. Emang harmonisnya cuma 2 bulan 3 bulan juga sih, Harmonisnya Bang. ya. Iya. Ya. Harmonisnya. Itu. Intinya kami menilai sementara ini ada penelantaran terhadap anak. Betul. Sehingga kami mengadu, kami berdiskusi, kami bernaung, kami minta masukan tentang perlindungan anak, dan saya rasa tempat di sini yang pas. Terima kasih, Cong. Komnas Perlindungan Anak. Nah, selanjutnya mungkin dari Ya silakan. keluarga ada yang mau disampaikan. Ibu siapa namanya, Bu? Tiara Merlin. Oh, Tiara Tiara Merlin. aja. Jadi ini Nggak usah panjang. Monik ini anak nomor berapa? Iya, pertama. Anak pertama. Iya. Menikah dengan si Di Yendri. Yendri Iya, ini. dengan Yendri. Profesinya mereka sama. Yendri artis kalau Si Monik, enggak kalau ibu Monik, Pak. rumah tangga Nah, biasa. ibu rumah tangga Tapi biasa. si suaminya ini di artis entertainment iya, lah gitu ya. iya. Silakan, Dari Bu. Linda Indosiar. Nah, Waktu silakan, itu Bu. dia menikah, terus dia hamil 3 bulan udah Iya, Bu. ditinggal, jadi Iya. udah cekcok lah, jadi banyak dihina lah, kayak Monik tuh banyak di kayak emak-emak lah, karena Monik tuh kan dia berhijab ya, kan anak pesantren juga iya. kan dia gitu, jadi ya mulai dari situ aja ininya. Konflik mereka dari Mm-mm. situ. Terus pas itu umur berapa ya? Dia Hmm. Pada saat menikah itu. iya, dia Silakan. ditalaknya itu kan lewat WA, Pak. Terus, Bu? Lewat WA ditalak, dia lagi keadaan Oh gitu. mual-mualnya gitu kan, namanya orang hamil ya. Astaga. Ada kok bukti-buktinya Iya, semua. iya, Bu. Ya. Ada. Ya saya sebagai orang tua gimana nggak sakit ya. Betul. Sebenarnya Monik pengen aku bawa sekarang, cuma dia lagi sakit. Waduh, memang Dia saya lagi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi apa nggak apa sanggup. yang dirasakan, Bu? Stres kah Eh, dengan peristiwa ini gitu ya? Iya pastilah ya Pak, pastilah, saya aja yang sebagai mamanya gitu kan, apalagi dia yang ngalaminnya gitu. Tapi waktu itu dia tuh sempat dipendam sih, nggak ini, cuman udah makin ketahuan makin sini baru dia curhat semuanya gitu. Kalau di ini kasarnya juga omongan apa sih namanya, kalau ngomongnya juga kasar gitu, tapi nggak main Kekerasan tangan. verbal gitu ya? Iya, kalau main tangan sih nggak gitu. Terus sekarang aja udah lahiran gitu, ya anaknya dibiarin gitu. Pernah nggak si suaminya datang gitu? Enggak, sama sekali. Nggak, Sejak umur 3 bulan dalam kandungan itu terus sudah tidak ada lagi enggak. komunikasi sama sekali juga. Artinya yang berinisiasi dari suaminya gitu menelepon Monik misalnya, nggak pernah. Enggak. Sama sampai lahir. Iya. Tapi dia tinggal di Jakarta menurut Ibu. Monik kan di Garut. Nah, si suaminya ini. Iya di Jakarta. Terus kemarin dia di Bangka. Kan kasus ini sempat udah 1 tahunan ya, udah Oh, sudah. naik berita juga waktu itu. Cuman alasannya Yendri itu karena lagi corona, jadi nggak bisa kemana-mana katanya gitu kan. Dia putra di sana.
orang Bangka orang Belitung. Bangka Belitung. Asli Bangka Belitung dia. Terus saya kan minta diselesaikan perceraiannya karena kita kan nikahnya juga resmi gitu kan. Oh, iya. Pengen lah gitu resmi juga gitu ini. Tapi alhamdulillah sekarang masih udah setahun nunggu kita baru selesai gitu. Tapi sidang di ini belum karena emang dianya juga Jadi nggak yang nongol-nongol. menggugat siapa ini tuh? Kau udah lawyernya di Soal penggugatan perceraian enggak? baru ini terakhir. Iya, baru sekarang. Pak. Jadi yang berinisiatif menggugat itu yang siapa? Ya dari kita karena kita Oh, udah karena ditalak udah udah 1 ditalak. tahun ini Oh, digantung kan Pak ya. Udah Betul. 1 kali ditalak udah nih. Diabaikan. Diabaikan udah 1 tahun, itu pun kita udah marah-marah, nggak mungkin dong, namanya di kampung apalagi ya Pak ya, namanya ada janda di kampung, banyak omongan dari ini, takutnya menjaga gitu kan, banyak kita ayo cepat selesaikan, tapi dianya nggak turun juga, nggak. Jadi anak itu sudah berumur berapa sekarang? Si Zafiranya ini Iya. 2 tahun pas 2 tahun. Iya. Terakhir berkomunikasi ke ibu atau ke Monik itu pernah terjadi? Dilakukan oleh siapa namanya tadi itu? Si Henry Henry itu. ya, kita yang nelpon dia, minta diurus perceraian. Apa responnya gitu. Bu? Ya dia urus waktu itu belum ada duit katanya gitu, alasannya belum ada duit gitu kan, dan namanya duit kan bisa diusahain gitu kan, jadi jangan ngambang lah, udah kita anak lagi hamil ditinggal gitu, udah perceraiannya juga disia-siain, kita kan resmi gitu, nikah harus resmi lagi. Iya. Itu pun kita yang ngurus semua gitu, perceraian dia kita yang ngurus semua. Gitu. Dia nggak datang, jadi nggak ada sidang, nggak ada apa. Nggak datang juga dia. Gitu. Enggak. Nah, sekarang itu proses perceraiannya itu sampai di mana Bu? Di pengadilannya itu sudah sampai tahap apa? Sebenarnya sih udah selesai gitu, cuman Belum ada pengen lah ada sidang gitu. Sebenarnya sih belum ada, bukti itunya belum keluar sih Bang. Sebenarnya. Belum ada putusan Iya. ya? Belum ya? Itu di mana? Di pengadilan Garut? Di Garut. Iya. Di Garut ya. Jadi komunikasi terakhir itu dengan Henry itu kapan kira-kira? Saya aja pas Iya. kemarin dia kan pengen ke rumah katanya gitu, dia ada di Jakarta pengen ke rumah, tanya cuman mau ngambil mic doang ke rumah gitu, terus dia minta tolong ke saya, minta tolong dihapusin video-video yang berita dulu katanya gitu, karena ada cewek pun kata jadi nggak mau kalau udah lihat berita itu katanya gitu. Oh gitu. Iya, minta dihapusin Lebih ke itu trauma. gitu. Terus dari kronologi ini sebelum ke sahabat saya Acong ini, Iya. kira-kira apa yang ibu inginkan kehadiran ibu ke sini? Sudah tepat seperti Acong katakan, ini tempat ibu untuk persoalan-persoalan anak-anak. Nanti kita berdiskusi kategorinya tindak pidananya apa. Tadi kan sudah sempat ya, tentu ini harus disikapi. Tapi sebelum saya menyampaikan pendapat saya, kira-kira apa yang ibu harapkan? Ya, kalau saya harapkan sih ya, misalkan Henry masih sanggup ngebiayain misalkan ya, silakan dengan jangan seenaknya lah gitu. Pengen minta keadilan aja gitu. Kan dia kemarin dia mau apa ya, mau ngambil anak ya, enak aja aku bilang gitu kan. Sempat dia ngomong gitu? Iya, enak aja kamu, jangan seenaknya gitu dong. Kamu kemana aja sih kemarin gitu. Sekarang udah anak gede, lucu-lucunya mau gitu. Tolong mah pengen ketemu aja katanya, pengen video call aja katanya gitu kan. Tapi selama ini selesaikan aja dulu deh masalah kamu, bilang gitu kan. Bro-bro gitu, kayak mas kawin aja gitu, dia belum bayar sampai sekarang gitu. begitu. Iya, Bang. Kalau Gitu. cuman kita nggak bahas ke situ dulu ya, yang penting Oke anak lah, dulu iya. dah Ya, artinya gitu. perilakunya yang ibu mau ceritakan. Iya, yang penting anak dulu deh gitu, seperti tanggung jawab dia tuh mana gitu loh. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin Acong dulu sebelum saya. Jadi kesimpulannya intinya Bang dari apa yang disampaikan oleh Mbak Tiara ini adalah minimal berkunjung gitu. Minimal tanggung jawab sebagai ayah. Kita mungkin tidak bisa mengharapkan 100%. Akte lahir, maaf sebelum dilanjutkan. Atas nama juga ada Henry-nya. Iya. Oke. Ada. Yuk, silakan. Intinya tanggung jawab sebagai bapak. Bang. Iya. Tidak harus materi tentunya. Betul. Tapi kan berkunjung, menengok segala macam, menafkahi dan sebagainya gitu. Intinya itu yang diharapkan kalau dari Bu Tiara ini. Gitu. Jadi sudah tepat Bu ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan ya. Dari keterangan ibu itu, kronologinya dan sebagainya, saya sih berpendapat ini
merupakan tindak penelantaran yang dilakukan oleh Henry. Seharusnya dia menjalankan kewajibannya. Kewajibannya itu apa, Bu? Menafkahi, memberi belayan kasih sayang, gitu? Membesarkan anak. Itu adalah bunyi dari undang-undang, Bu. Pak Acong pasti tahu itu, gitu kan? Jadi karena dia penelantaran, maka dapat dikategorikan kalau dia tidak menjalankan kewajibannya, maka itu merupakan tindak pidana penelantaran, Bu. Itu bagian dari kekerasan. Di samping kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal, tapi tidak menafkahi, itu masuk penelantaran dan kategorinya adalah tindak pidana penelantaran, bisa. Karena kewajiban orang tua lah, dalam posisi apapun, Bu, sekalipun sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa perceraian itu sah menurut hukum karena ada permintaan dan dikabulkan oleh pengadilan, tetapi kewajiban dari ayah dan ibunya untuk membesarkan, memberikan belayan kasih sayang supaya anak itu bertumbuh dengan baik sekalipun orang tuanya berpisah, itu adalah merupakan kewajiban. Nah, kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, maka terjadilah pelanggaran terhadap hak anak, Bu. Jadi kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, maka dia masuk dalam kategori penelantaran. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa dikategorikan pidana. Jadi kalau si Moni atau keluarga besar Moni akan melakukan langkah-langkah hukum, bisa dasarnya itu, Bu. Jadi udah pas gitu. Tapi kan Ibu tadi saya tanya gitu, apa yang mau diminta dilakukan. Oke, kalau kita nanti bisa mediasi untuk menerangkan atau menjelaskan perkara ini, ya kita akan bantu Ibu untuk memanggil siapa tadi, si Henry itu, gitu, Bu. Kita panggil klarifikasi terhadap ini, apa maunya. Tadi kan ada maunya, mau lihat anak sebentar atau dan sebagainya. Tetapi kan kewajibannya belum jalan, gitu. Iya, betul itu. Gitu. Jadi saya kira Pak Acong sudah pas, Ibu juga sudah pas di sini. Nanti kita akan coba segera panggil, ya, supaya klarifikasi, karena kami nggak pernah bikin satu kesimpulan, Bu, kalau kami tidak ketemu yang Ibu laporkan. Jadi tentu yang dilaporkan bukan berarti dia bersalah, tapi minta penjelasan, lalu apa pikirannya tentang ini, gitu kan. Nah, kan kita duduk bersama nanti, duduk bersama ya lebih baik kan, Bu, supaya anaknya juga tidak menderita. Karena langkah hukum, sekali lagi, Bu, itu kalau boleh jalan terakhir. Karena nanti kan saling gugat gitu ya, atau saya kira tahu ya, ini tidak puas banding lagi, kan nggak selesai, akhirnya anak yang menjadi korban. Yang terpenting bagi saya, Ibu, anak itu atas nama Henry juga, ya, supaya nanti itu melekat sebagai tanggung jawab. Yang kedua, karena itu tadi, bahwa perkawinan mereka dicatatkan di KUA dan sah menurut hukum. Jadi kalau kita bicara tentang penelantaran bisa masuk di sana. Tapi itu pendapat saya, dan mungkin bukan itu langkah yang kita harus lakukan. Paling tidak ya langkah mediasi, ya, Cong, ya. Nanti kita panggil di sini buat penjelasan dan sebagainya. Saya kira gitu, Bu. Iya, makasih, Bapak. Jadi mudah-mudahan kasus-kasus serupa nggak terjadi, gitu ya. Dan ini inisiatif Ibu datang ke sini bersama Pak Acong, saya sudah pas gitu, karena ya ini tempat, ini rumahnya anak-anak kita, Bu. Walaupun Ibu lihat sederhana seperti ini, kesederhanaan itu membawa berkah. Amin. Nah, gitu. Ada yang mau disampaikan lagi, Cong? Apa? Yang lain Udah, kan? Ada yang disampaikan, Ibu? Nah, karena medianya pada tunggu di situ, Ibu berikan penjelasan sesuai dengan harapan. Tidak akan ada toleransi terhadap orang yang menelantarkan anak. Itu prinsip. Ya, itu prinsipnya, Bu. Jadi kalau nanti saya akan mengeluarkan statement, tidak ada toleransi terhadap itu, ya mari kita cari solusi yang terbaik, win-win solution kan, gitu, dalam rumah tangga kan.
Baik, kawan-kawan, kita bisa mulai ya. Baik, saya kira nggak usah pakai mic ya. Masih kedengaran kok. Kedengaran. Ya. Terima kasih kawan-kawan wartawan yang hadir di tempat ini. Kebetulan saya menerima kehadiran Ibu Tiara Merlin ya, Merlin ya. Atau Marlen ya, aja. Marlen, Tiara Marlen. Sore hari ini yang semula dijadwalkan kemarin, tapi karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sore hari ini Ibu Tiara Marlen ini didampingi oleh kuasa hukumnya Pak Acong dan kawan-kawan yang lain, dan saya bersama Sekjen Komnas Perlindungan Anak Pak Danang Sasongko dan Ibu Lia Latifa mewakili Dewan Komisioner. Artinya apa? Ibu Tiara Marlen ini kami terima secara lengkap sehubungan dengan kasus di mana putri dari Tiara Marlen ini saat ini berada dalam situasi membutuhkan perlindungan. Karena apa? Karena suaminya sejak istrinya berinisial M itu mengandung putrinya, ya masih dalam 3 bulan, ditinggalkan oleh menantu dari Tiara Merlin ini yang juga berprofesi sebagai pekerja seni. Jadi sudah 2 tahun suaminya atau menantu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak menafkahi. Itu artinya telah melakukan penelantaran terhadap anaknya, karena kewajiban dia sebagai orang tua terhadap anaknya itu tidak dijalankan semestinya sebagai orang tua. Jadi sudah 2 tahun usia anak ini, menantu dari cucu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak diperdulikan oleh menantunya yang berinisial H ya. Y. Nah, oleh karena itu sore hari ini Ibu Tiara Merlin ini datang ke sini untuk meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak untuk menjembatani ini supaya kasus penelantaran itu bisa diselesaikan sehingga anak ini tidak terlantar. Oleh sebab itu, respon dari Komnas Perlindungan Anak segera manggil Y untuk mengklarifikasi terhadap pengaduan ini dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tentu Komnas Perlindungan Anak akan memanggil Y untuk minta klarifikasi apa yang sedang terjadi dalam dirinya dan apa yang solusi yang terbaik bagi anaknya sendiri. Jadi sekali lagi dalam waktu dekat seminggu ini mungkin tidak lebih dari seminggu kita akan coba panggil Y untuk meminta penjelasan sehingga kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Tapi yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara Merlin ini secara kronologi, kami menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran terhadap anak merupakan tindak pidana penelantaran. Tindak pidana penelantaran itu sama dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Karena kategorinya kekerasan itu terdiri dari kekerasan seksual, verbal, fisik, dan penelantaran. Jadi penelantaran itu kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, tindak pidananya adalah tindak pidana penelantaran dan dapat diancam di atas 5 tahun. Tentu kita mengambil langkah-langkah bahwa langkah hukum adalah upaya terakhir. Tetapi atas permintaan dari Ibu Tiara Merlin ini supaya bisa dimediasi untuk mencari solusi yang terbaik. Agar anak ini tidak kehilangan sosok seorang ayah. Karena ketika anak kehilangan seorang ayah, maka itu adalah merusak perkembangan psikologi anak dan tumbuh kembang anak. Itu yang terpenting menjadi konsentrasi Komnas Perlindungan Anak. Saya kira demikian. Sebelum Ibu Tiara Merlin menyampaikan, mungkin Pak Acong bisa menyampaikan lebih dulu. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Komnas Perlindungan Anak sudah dengan pintu terbuka yang sangat lebar kepada kami. Tentunya seperti yang kita jelaskan kemarin,
kemarin sempat antara dua pihak ini sempat bersetegang lah Bang. Jadi saling tuding dan saling tuduh. Dan seperti yang saya sampaikan juga, saatnya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Komnas Perlindungan Anak ini tempat anak berlindung, tempat para orang tua ini menangis yang sebenarnya, dengan harapan kita setelah keperlindungan anak ini kita mendapatkan solusi-solusi terbaik. Karena ini masih baik dari kami. Ini masih baik karena di sini menurut kami, bahkan setelah diskusi barusan dengan Komnas Perlindungan Anak ini, di sini ada dugaan penelantaran terhadap anak. Ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Henry selaku orang tua yang sudah menyampingkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi sekali lagi kita masih baik dan kita masih berharap ada mediasi melalui Komnas Perlindungan Anak ini. Kita masih coba untuk berlindung di bawah Komnas Perlindungan Anak ini dengan harapan dapat solusi-solusi baik, dengan harapan Yendri ini sadar apa yang dia lakukan selama ini. Biar Yendri ini tahu, biar Yendri ini punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga kenapa hari ini kita menyampaikan ke Komnas Perlindungan Anak, kita bertamu, kita minta masukan, kita diskusi dan kita mengadukan sekaligus apa yang sudah terjadi di keluarganya Tiara Merlin ini. Dan untuk selanjutnya paling nanti kronologisnya seperti apa dari depan, apa yang disampaikan paling dari Tiara langsung. Silakan. Kronologinya. Awal peristiwanya lah gitu, mengapa sehingga Ibu Tiara datang ke sini sebelum nanti Sekjen dan Pak Ibu memberikan penjelasan lah supaya lebih jelas. Silakan Ibu. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah membantu saya di sini, buat rekan-rekan wartawan juga makasih banyak sudah menunggu kita juga lama ya. Saya akan menjelaskan lebih ini ya, mungkin nih kemarin kan si Henry mengeluarin itu aja dulu ya. Silakan. Nah, mengeluarkan bukti-bukti bahwa dia itu menuduh saya berbohong, katanya gitu. Justru dialah yang berbohong. Dia itu memang laki-laki pecundang. Dia sudah benar-benar melantarkan anaknya. Yang bukti-bukti dia keluarin itu sebenarnya bukan uang dia yang transfer, masih uangnya Monik. Uangnya Monik menagih karena untuk kebutuhan anaknya. Makanya Henry ini emang semuanya berbohong gitu. Saya tidak mengada-ngada di sini, nggak ada dikurangin, nggak ada dilebihin. Pokoknya saya di sini minta keadilan. Kalau memang benar-benar Henry laki-laki sebagai orang tua yang bertanggung jawab, apalagi dia ada di Jakarta kan ya, datang ke rumah saya kan ada di sini dekat sama dia. Bukan berkoar-koar di media gitu loh. Dia beraninya di belakang. Kenapa sih nggak datang langsung ke rumah? Kalau dia ada niat baik ya. Saya mohon untuk Henry kalau ada niat baik, saya masih membukakan pintu untuk dia, masih terbuka untuk dia ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada niat baik, saya akan melanjutkan kasus ini. Mungkin gitu Bapak ya. Iya. Gak apa-apa ya saya kalau misalkan melanjutkan masalah Silakan. ini ke Iya. ini Bapak enggak apa-apa. Setiap warga negara yang dirugikan berhak untuk melaporkan itu Iya. untuk proses hukum. Silakan Bu. Saya sebagai orang tua, katanya kemarin kan Pak Rudi ya, mohon maaf Pak Rudi gitu di sini. Itu siapanya sih yang berinisial TM kata gitu kan.
Saya orang tuanya. Tidak mungkin dong anaknya disakitin, saya mau diam aja gitu. Karena ini anak saya sudah menyerahkan ke saya semuanya, silakan mama urus semuanya, mudah-mudahan selesai. Apalagi sekarang lagi keadaan sakit, Monik. Ya mungkin bisa terjadi dari pikiran juga, bisa juga ya. Anaknya juga lagi sakit sekarang. Kalau Yandri kan tidak tahu menahu anaknya sakit apa enggak. Kemarin dia ada sempat WA saya, pengen please mama, pengen video call sama Zafira, katanya gitu. Please deh ma. Saya bukan menghalangi dia, saya tidak menghalangi dia kok, tapi selesaikan dulu, jangan seenaknya. Kemana aja kamu dari dulu? Lagi hamil ditinggal, sekarang udah gede mau diambil. Ya. Terus saya katanya melarang untuk ketemu dengan anaknya. Ada bukti chat saya, emang ada, tapi dulu ya udah 1 tahun pas dia nyerai ngenalak si Monik. Hal yang wajar dong sebagai orang tua, marah. Jangan harap kau bisa ketemu dengan anak kamu gitu. Itu dulu udah 1 tahun lebih. Dilihat aja chatnya tanggal berapa itu. Bukan yang sekarang ini, bukan. Kalau sekarang udah terbuka kan ya. Iya betul. Tadinya saya ngasih kesempatan sama dia, siapa tahu dia datang gitu Pak ya. Ini boro-boro nggak ada alasannya corona, dia nggak punya gaji, namanya di dunia artis, kadang dapat job kadang enggak. Usaha dong, berapapun gitu loh. Itu mungkin. Baik Ibu Tiara, jadi untuk melengkapi komplain dari Ibu Tiara terhadap Yandri ini, saya kira bisa ada sampaikan kira-kira untuk melengkapi, disampaikan kepada media dari dukungan kepada Ibu Tiara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi dalam sebuah hubungan keluarga, konflik orang tua aja sudah membuat kesengsaraan bagi anak, apalagi ditambah dengan pelantaran. Nah, oleh karena itu, memang Komnas Perlindungan Anak selalu memihak pada kepentingan anak dan bermohon misalnya dari saudara Y ya, yang selama ini mungkin melantarkan anak, mungkin bisa mengambil langkah-langkah lebih terbuka, lebih pendekatan-pendekatan yang sehingga anak dan ibunya sendiri itu bisa berkomunikasi dengan baik. Karena biasanya konflik-konflik itu disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik dan tidak bisa bertemu. Akhirnya kebutuhan antara satu dan yang lainnya tidak bisa tidak bisa terkomunikasikan. Nah, jangan sampai hal seperti ini anak menjadi korban. Pelantaran sendiri berdampak pada kondisi sosial, psikis, bahkan kesehatan, dan entah nanti kalau umurnya bertambah ke arah pendidikan. Dan ini akan mengganggu masalah-masalah psikologis anak. Nah, mungkin solusi yang terbaik adalah bagaimana pihak-pihak saling membuka diri dan melakukan komunikasi dengan cara terbuka dan masing-masing memberikan solusi yang terbaik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, ada. Ini tambahan sedikit ya. Ini menambahkan sedikit apa yang dijelaskan oleh Tiara barusan. Kemarin kan menyampaikan saudara Yandri ini bukti transfer. Barusan disampaikan sebenarnya, cuman takut tidak jelas di sini penyampaiannya adalah bukti transfer itu bukan buat anaknya, tapi itu adalah hutang. Menurut keterangan dari saudari Tiara ini, dia hutang yang dibayarkan kepada Monik dan Tiara. Jadi dia punya banyak hutang di keluarga itu, sehingga dia mengirim itu bukan buat anaknya, tapi itu menagih. Monik ini menagih sehingga dibayar mungkin dengan cicil sedikit. Bahkan ini cuman kita mintanya ke si Yandri itu untuk biaya Zafira gitu Bu, biaya anak, makanya tolong dong diselesaikan gitu loh kan. Itu yang hutang. Bahkan ini maaf Bang, ini saya sampaikan silakan. Ini saya nunjukkan ini bahwa bukti kebenaran salah satunya Yandri sampai saat ini uang mas kawin atau mas kawin belum dibayarkan, dan dia sudah membuat perjanjian di sini. Buat perjanjian akan membayar mas kawin, dan sampai hari ini dia tidak membayarkan mas kawin itu.
Artinya apa? Saya menyampaikan ini. Bukti transfer yang disampaikan kemarin kepada media oleh Yandri ini itu bukan untuk anak. Tapi menurut dari Monik dan Tiara ini itu buat bayar hutang. Itu aja, saya hanya menjelaskan itu aja sih Bang. Baik, saya kira kawan-kawan media ya, tadi dari penjelasan tadi, terutama penjelasan dari Ibu Tiara Marlin ini, bagi Komnas Perlindungan Anak sudah terpenuhi unsur penelantaran. Ya. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mempertanggungjawabkan itu secara pidana. Tetapi langkah sebelum masuk pada langkah-langkah hukum, kami masih memberikan kesempatan agar Yandri itu mau hadir di tempat kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan, yang diinginkan oleh keluarga besar Ibu Tiara Marlin, secara khusus Ibu Monik sendiri. Jadi saya kira dalam minggu-minggu ini hendaknya Yandri ini bisa hadir di tempat ini untuk memberikan penjelasan. Sekian informasi terkini, nantikan perkembangan info selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa untuk terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe.